supaya bisa bertemu dengan Nabi Muhammad dan diakui untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini apa artinya? Orang sekelas Nabi Musa, orang yang mulia sebagai Nabi dan Rasul, tetap ingin jadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai umatnya, kaumnya ingin juga menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah, dilahirkan dan ditulis, ditakdir oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad. Tidak minta, tidak memohon, tidak merengek kepada Allah, sudah ditakdir menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini satu keuntungan. Takdirnya Allah menentukan kita, ditulis, dicatat, diwujudkan menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa menjadi umatnya Nabi Muhammad? Ya akramir rusuli kunna akramal umami. Umatnya Nabi Muhammad ini yang terbaik, mulia, dengan sebaik-baik Rasul, paling mulianya Nabi, paling besarnya, paling agungnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka umatnya juga menjadi umat besar, umat mulia, umat marhumah. Bahkan Allah puji-puji berapa banyak pujian di dalam Al-Quran untuk umatnya Nabi Muhammad. Kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian kuntum khaira ummah, hai umat Muhammad, kalian adalah sebaik-baiknya umat. Kalian sebaik-baiknya umat. Dikeluarkan di akhir zaman. Setiap orang punya peluang, punya kemampuan untuk berdakwah amal ma'ruf nahi munkar. Kalau dulu yang bertugas amal ma'ruf nahi munkar, amal ma'ruf nahi munkar, pasti para nabi. Tapi kalau umatnya Nabi ini siapapun bisa menjadi orang yang menganjurkan kebaikan, memerintah kebaikan, mencegah kemungkaran dan kebatilan, dan seterusnya. Kalau dulu umatnya Nabi terdahulu, ketika dia berdosa, langsung Allah ahlakahum, Allah hancurkan mereka, Allah timpakan musibah, Allah langsung berikan bala bencana. Tetapi untuk umatnya Nabi, akharahu, Allah Ta'ala akhirkan ila mamat. Tidak sampai langsung. Kalau ada yang berdosa maksiat, Allah berikan kesempatan sampai akhir umurnya. Masihkah dia bertaubat kepada Allah? Masihkah dia mau bertobat kepada Allah? Itu masih ditunggu oleh Allah SWT. Tapi kalau umat terdahulu, begitu dia berzina, maka malam hari, pagi tertulis di jidat, di dahinya, azani, ini orang melakukan zina tadi malam. Kalau ada orang minum khamar, asyarib, dia langsung terlihat tulisan ada di jidatnya, syarib, asyarib, peminum, pemabuk. Kalau dia pencuri, maka tertulis asyarib, dia melakukan pencurian. Ini di jidatnya bisa dibaca.
oleh orang-orang yang awam pun bisa baca walaupun tidak jelas. Dan spontan satu hari, kalau 2 hari dia berturut-turut, maka hari ketiga bisa Allah timpakan musibah. Kalau dia kaum bersama-sama kaumnya melakukan maksiat dosa-dosa, maka Allah berikan bencana langsung. Tapi kalau umatnya Nabi Muhammad, ini diantaranya wa ma'arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu ya Muhammad kecuali untuk memberikan rahmat. Rahmatnya termasuk di situ kata para ulama, takhiru adzabillah ila yaumil qiyamah wa fil akhirah. Allah mengakhirkan azabnya mereka bermaksiat, orang-orang yang ahli maksiat, sampai nanti di hari akhir, di hari kiamat, ataupun nanti di akhirat. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Al-Habib Ali mengatakan tadi, buruzu qiraati maulidi hadza, nampaknya munculnya pembacaan maulid Simkul Durar semacam ini, jabru ma fata minal mutakhirin di hadhil ummah fi akhir zaman, bahwa untuk menambal kekurangan-kekurangan umat-umat di akhir zaman, yang mana ibadahnya tidak banyak, yang mana istiqomahnya tidak terlalu banyak, yang mana mereka bermunajat kepada Allah tidak banyak seperti umat-umat terdahulu. Kalau dulu 100 tahun, 200 tahun dia ibadah terus, puasa siang hari, malam hari dia qiyamul lail. Itu yang dilakukan umat-umat terdahulu. Tapi umatnya Nabi Muhammad, dengan adanya pembacaan maulid ini untuk menutupi kekurangan-kekurangan dari umat-umat sebelumnya, dari yang terdahulu. Kenapa? Dari pembacaan ini Allah turunkan rahmat, Allah turunkan berkah, doa dijabah oleh Allah, dosa-dosa mereka langsung dihapus dengan barokah pembacaan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hati-hati mereka yang hadir biasanya langsung dibersihkan oleh Allah, barokah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang yang baca maulid, yang suka dengan maulid, yang hadir dengan maulid, bahkan yang membantu pembacaan perayaan maulid, maka hatinya kadang-kadang los, tidak ada rasa sombong, tidak ada hasud, bersih, tidak ada rasa angkuh, seolah-olah pembacaan maulid ini bisa langsung menghapus apa yang kotor di dalam hati mereka. Ini terbukti, menjadi bukti pembacaan maulid sangat bermanfaat untuk rumah, untuk keluarga, untuk kampung, untuk warga dan seluruh desa sampai ke kota, sampai seluruh negara. Jumu'atuna, duhuru jumu'atina asy-syarifah, kata Habib Ali. Munculnya, nampaknya perkumpulan-perkumpulan untuk umat fi hadhil ummah akhir zaman, fi akhir zaman, untuk umat di akhir zaman semacam ini. Perkumpulan pembacaan maulid yang diadakan di antara umat-umat di akhir zaman ini, kata beliau, jabat linnasi khairan kabira wa nafa'atil jami' kullaha
wa nafa'atil jami' kullah. Bahwa nampaknya munculnya pertemuan perkumpulan dengan pembacaan maulid semacam ini menarik kebaikan, keberkahan yang besar untuk umat dan memberi manfaat kepada seluruh yang hadir maupun yang tidak hadir. Manfaat apa diantaranya maulid? Tadi saya bilang, tidak orang yang suka membaca maulid biasanya bersih, polos, tulus, ikhlas, hatinya tidak ada terlibat sombong, angkuh, hasud dan lain-lain. Keberkahan lain, rezeki datang. Coba yang bikin maulid pasti hatinya rasa senang. Gak mungkin kalau ada orang bikin maulid terus hatinya merengut, cemberut, mukanya ya gak menyenangkan, gak ada. Yang ketiga, keberkahan untuk orang warganya, keluarganya, kampungnya, sampai tanaman-tanaman ini ya, sampai ya, ajudan semuanya harus tahu bahwa kalau dibacakan maulid itu tanaman, pohon-pohon itu ikut mendengar dan senang. Coba dia bisa berbicara, maka kita akan mendengar mereka juga bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini terbukti, bukan omong kosong. Wa dafa'a biha, ini juga penting. Al-balaya wal amrad wal fitan. Dengan adanya pembacaan maulid semacam ini, Allah tolak, Allah singkirkan musibah-musibah. Gak gampang kena musibah kalau warganya, kampungnya, rumah yang dibacakan maulid. Insya Allah aman, tidak ada musibah macam-macam, bala, bencana, tidak ada. Allah tolak, Allah cegah untuk datangnya musibah-musibah. Wal amrad, dan penyakit